ilmu itu akan menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lima fadlika wa khatimina lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Hadirin rahimahullah, tentunya marilah sama-sama kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu penyampaian daripada intisari maupun untuk masalah di kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh kita dengan Ustaz Khairul yang datang dari kita kepada beliau pahala yang kita dapat bersyukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimahullah, saya diberikan waktu terakhir nih. 25 sudah seberapa ini? Saya barusan ngobrol. Biasanya tadinya saya ngobrol kitab nih, cuma dari ngobrol kalau kajian kita khusus katanya. Ini kajiannya sifat lebih, saya dikasih tugas, judulnya adalah amalan ringan pahala besar. Bukan ringan saja, pahala ringan, pahala tanpa modal, tanpa ada situasi, pahalanya besar. Insya Allah akan saya sampaikan hanya 4 perkara. Insya Allah satu-satu di 4 jam. 4 jam ya, siap 4 jam? Benar? Benar siap? Saya nggak siap. Pulang dulu. Bersyukur Allah beritakan. Dan Nabi setiap dalam kehidupannya belum pernah terlepas dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, jangan sampai kosong dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, saya tanya nih, Pak, Bu, sekarang nikmat apa yang sedang kita rasakan untuk Bapak dan Ibu? Saya tanya. Nikmat sehat, apalagi? Berbeda dengan anak muda menyikapi syukur itu berbeda. Ketika orang tua ditanya apa nikmat yang Bapak Ibu rasakan yang paling istimewa sekarang, pasti jawabnya nikmat panjang umur. Tapi ketika anak muda ditanya, bukan lagi banyak umur, anak muda tanya apa yang nikmat yang kau rasakan sekarang? Aku sekarang punya doi yang cantik, senang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kerja di perusahaan, tanya nikmat apa yang paling istimewa? Nikmat tanggal 1 sampai tanggal 5 gajian. Berbeda dengan anak kecil ketika ditanya, anak SD apa yang kau rasakan di masa sekarang ini? Tentu jawabnya, aku baru punya HP yang baru. Berbeda. Beda nggak? Beda. Penting kita syukur kepada Allah Subhanahu. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita hitung dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah turunkan beribu-ribu nikmat, bahkan la tuhsuha. Dalam bahasanya la tuhsuha, artinya tidak akan mungkin. Arti dalam Al-Quran la tuhsuha, tidak akan mungkin kita bisa menghitung segala nikmat-nikmat yang telah berikan dalam kehidupan kita. Luar biasa, Bu ya. Jadi berbeda jawabannya. Nikmat yang kita rasakan dari mulai kita anggota badan yang ada dalam diri kita, dari mulai mata, telinga, hidung, kaki, semuanya
Ini kalau kita rasakan nikmatnya luar biasa. Dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di padang neraka kita. Mata kita akan ditanya oleh Allah, telinga kita akan ditanya oleh Allah, hidung kita, mulut kita, otak kita, seluruh anggota badan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana syukur dan tidak ketika di alam dunia. Bisa sedikit ya sebelum saya di materi ini. Dulu di Bagan ada namanya santri, namanya Abi. Abi ini dipondokkan sama orang tuanya kurang lebih sampai 15 tahun. Seluruh pesantren yang ada di Bagan dia masuki sampai 15 tahun. Ilmu apapun dia mampu 12 tahun. Ilmu mantek, ilmu bayar, ilmu balaghah, ilmu semuanya. Tapi ketika dia terjun di masyarakat, ditanya sama bapaknya, ada sedikit rasa kesombongan. Sekalipun kau pandangan masyarakat kau sudah bisa ngaji, tapi bagi bapak kau belum bisa ngaji karena sedikit kesombongan dalam diri kamu. Setiap kamu bertemu dengan orang lain, apa dia bilang? Silahkan kau kalau mau coba ilmu apa dengan saya, silahkan. Sombongan. Apa aturannya? Nah, kamu sekarang orang bilang kamu pintar ngaji, tapi karena bapak kau belum bisa ngaji, pesantren lagi. Apa jawabannya? Bahkan daerah Bagan ini berapa puluh pesantren sudah saya masukin, pesantren yang mana lagi? Pokoknya kamu belum bisa ngaji, silakan berangkat. Pesantren yang mana lagi? Tuh sekitar 2 kilo ada pesantren di sana. Cuman butuh santrinya 4 orang. Ketika ada yang masuk 1 orang lebih keluar. Akhirnya ikutin keinginan orang tuanya, masuklah ke pondok pesantren itu. Yang 1 kerja masuk hanya 4 orang, tidak boleh kurang dan lebih. Singkat ceritanya masuk di situ, lalu kemudian 1 tahun dia pulang. Di sana bukan ngaji, disuruh kerja, suruh nyambut di sawah, suruh pasang bata, suruh nyapu sama kiainya. Pulang ke rumahnya tanya sama bapak, saya di sana bukan ngaji, saya disuruh kerja, kalau kerja mah jelas pak dapat gaji, kalau dikasih aku mah dapat gaji kalau kerja mah. Ini nggak dapat gaji. Pokoknya selama 3 tahun kau rasakan nanti. Akhirnya karena dia patuh sama orang tuanya, dia berangkat lagi selama 3 tahun. Masya Allah, ternyata berubahnya gratis. Yang tanya dia sombong di kantor pesantren, akhirnya dia sama anak kecil saya, sama dia anak dewasa waktu berkembang, luar biasa berbeda. Pulanglah ke rumahnya, akhlaknya berbeda. Sampai di rumah semua kerjaan ibunya, kerjaan bapaknya dia pegang semua. Nyuci dia di rumahnya, masak segala macam dia pegang. Suatu saat bapaknya ngomong, nah bapak pengen gulai kepala kambing, tolong belikan, tuh ada di perapakan sana warung, tolong belikan bapak gulai kepala kambing ya. Akhirnya berangkat si Abi itu atas perintah orang tua yang berangkat ke sana. Sampai sana belilah gulai kepala kambing dibeli. Singkat ceritanya udah di tempat sambil, di tengah-tengah jalan sekitar 30 meter lagi ke rumahnya, dia bongkar. Pas dibongkar, matanya dicokel dimakan, telinganya dipotong dimakan, mulutnya lidahnya dipotong dimakan, sampai otak-otaknya dijual dimakan. Teman satu beres dibungkus lagi. Bosan dari Pak, ini yang Bapak pesen gulai kepala kambing. Pas dibuka sama orang tuanya kaget. Nah, kamu gak salah kan, Bapak pesen beli gulai kepala kambing. Ini mana ini? Matanya hilang, telinganya hilang, lidahnya sampai polanya hilang. Jadi kamu ini benar-benar dulu sama orang. Akhirnya karena emosi orang tuanya, habis-habisan dia doain sama orang tuanya. Akhirnya kalau begini kamu ini orang durhaka sama orang tua, akan aku masuk penjara kamu. Silakan laki-laki.
Kami lagi ada apa? Ini kalau anak saya nih tanya saya apa di mana tolong berikan kepada kami ternyata seperti ini hanya ke orang tua. Tolong borgol langsung masuk kerja. Nah orang tuanya jangan dulu ini kan sendiri ditanya. Nah kamu siapa? Kata aku saya Abi. Gimana? Jadi kenapa ini? Tahu nama saya kenapa? Gimana? Tidak tahu di sana. Terus gimana? Ini kenapa nih matanya hilang? Saya mengatakan, bagaimana kenapa? Begini Pak. Selama saya hidup dengan orang tua, ini mata orang tua saya selalu dilalaikan kemana-mana. Mau lihat yang kuning-kuning selalu apa membalikan yang rumah, dia selalu dilalaikan matanya. Makanya saya ambil matanya karena nanti saya sebagai isyarat bahwa nanti orang tua saya akan ditanya dan batalnya karena selalu dilalaikan. Kata orang banyak hebat juga urusan saya. Telinganya diikuti gunakan kenapa? Ini syarat bahwa selama saya hidup dengan Bapak selalu senang mendengarkan musik-musik yang lain yang bukan Islami. Ini syarat. Yang ketiga mulutnya diikuti lainnya. Ini juga syarat bahwa Bapak selama saya hidup dengan Bapak selalu bicara yang bukan yang tidak bermanfaat. Lalu kepalanya pun sama karena Bapak selalu berpikir dunia ini merupakan syarat. Masya Allah. Di semua anggota badan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti ya. Cuma itu doang, belum yang lain hartanya sifat. Makanya luar biasa ini pengajian Pak. Saya merasa terharu ini. Ini pasti ada pengajian yang semacam itu. Ini bangunan luar biasa. Saya punya bangunan baik itu jelekku. Ini mau udah ini kurang aja. Nah, yang kedua. Tujuan kita kumpul di sini apa? Apa? Man salaka tariqan jalatan yusulbi ilman salallahu tariqan lajana. Yang kedua, barang siapa yang menempuh menuju jalan ke surga tidak lain adalah menuntut ilmu. Bagaimana penting antara ilmu dengan harta sehingga saya tidak habis tanya sama-sama. Ketika kamu ketika kamu disuruh pilih antara ilmu dengan harta, apa yang kamu pilih? Yang saya pilih adalah ilmu, nanti akan mengikuti. Karena minimal ada 3 perbedaan antara harta dengan ilmu. Perbedaan minimal ada 3. 1, ilmu itu akan menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga. Sekali lagi. Ilmu menjaga kita, tapi harta kita yang menjaga. Justru harta lebih banyak, lebih repot, lebih pusing kita menjaganya. Sekarang saya tanya nih, Pak, siapa yang punya uang di rumahnya 50 juta ada? Ada ya? Ada pasti. Saya tanya, itu uang 50 juta disimpan di mana? Pasti dalam laci. Laci ya? Laci tahu laci nggak? Laci adanya di mana? Lemari. Lacinya di kunci. Itu laci ada di lemari. Lemarinya di kunci. Berapa kuncinya? Kenapa dikunci? Takut dia sampai kita. Lemarinya di dalam kamar, kamarnya di kunci. Berapa kuncinya? Kenapa dikunci? Takut dia. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya berapa kuncinya? 4. Rumahnya ada pagarnya, pagarnya dibuat berapa kuncinya? 5. Rumahnya ada dalam perumahan, rumahnya dibuat berapa kuncinya? 6. Kenapa dikunci? Takut pusing kan? Pusing kan? Pusing sampai pasar ibu. Kalau kunci hilang di pasar pusing kan? Pusing Pak. Punya apa? Benar Pak. Semakin banyak harta kita, semakin pusing kita menjaganya. Dan selain itu juga harta akan membawa ketidakhusyuan kita ibadah. Saya yakin Pak Ade, kalau misalkan Pak Ade ini beli sedang di Tanah Abang harga 5 juta, biasa Jumatan paling depan shopnya, besoknya pasti dia di belakang betul sedang. Kenapa? Takut ya? Hilang pasti. Saya yakin beli sedang di Tanah Abang 5 juta, biasa paling depan shopnya Jumatan. Pindah di mana sekarang? Di luar. Dan kenapa? Dekat saya sudah. Kenapa? Takut dia pusing.
Tapi kalau ilmu menjaga kita, ya maaf ya, saya bisa nih kalau misalkan ngasih kuliah subuh kan suka beli sudah kelaluan di kota bumi. Kalau dari bisa suka bawa mobil tuh, suka macet tuh, waktu itu macet kita kan bisa di mobil tuh. Kadang-kadang kita hafalan kutipan Quran, baca sholawat apa saja lah. Pas begitu bertanya tuh macet, di depannya ada anak muda pakai baju UNC. Tahu UNC nggak? Tahu UNC? Apa artinya? Yuk kamu silakan silakan lihat dari tuh UNC yang di depan saya kan istighfar astagfirullah. Ketika itu bahasa saya melihat dia jadi saya ke depan lihat gak saya tuh pasti lihat dosa kan lihat terus lihatnya sebentar apa lama nih istighfar kalau Adina Doni kau sedang menghafal Al-Quran istighfar astagfirullahaladzim menjaga kita beda dosa tuh kalau ilmu menjaga diri kita tetapi al-harta tidak menjaga satu. Yang kedua, ilmu kalau diberikan akan bertambah, tapi kalau harta akan berkurang. Ketika kita mengamalkan ilmu terhadap guru, terhadap murid-murid kita, maka Allah tambah. Contoh misalkan ada anak-anak DPR datang ke Bu Koni, tolong saya pelajari ini Fatihah. Itu Anda bisa lancar, bisa bahasa, Anda juga semakin bahasa. Gak mungkin berkurang, gak begini. Ustazah, saya mau belajar Fatihah. Enggak bisa, udah habis Fatihahnya, gak mungkin. Tapi kalau harta ibu punya uang 20.000, diberikan 10.000, sisa berapa? 10.000, itu hebat itu. Hebat ini maksud. Jadi bedanya itu langsung aja lah waktu lanjut ya empat perkara tidak masih banyak saya sampaikan langsung aja ke persoalan ada 4 perkara yang ringan tanpa modal tanpa batas waktu tapi pahalanya besar. Judulnya saya kasih judul sama ibu Koni amalan ringan tapi pahalanya besar dan dapat Allah. Yang pertama apa sih amalan ringan tanpa modal, tanpa batas waktu, pahalanya besar. Yang pertama adalah apa? Tabasyuruka diwajibka laka sodaqatu. Yang pertama amalan ringan berbanyaklah senyuman. Senyuman ini adalah sodaqah ringan tanpa modal. Senyum doang. Ketemu siapapun di jalan yang memang pantas silakan lebarkan senyuman sebelah kiri 1 cm, kiri 1 cm, atas 1 cm, dan insya Allah dari pahala besar karena senyuman merupakan menyenangkan orang ini. Suka senyum Bu? Suka senyum? Saya tanya di rumahnya nih Bu, saya tanya terutama senyuman gembarkan dalam rumah tangga. Ibu suka senyum sama suami di rumah? Nggak jawab sih. Nggak suka. Ibu suka sama suami di rumah? Suka senyum nggak? Tanggal berapa senyumnya? Tanggal 1 sampai tanggal 5. Senyumnya proporsional Bu. Senyumnya itu tapi jangan senyum terus. 12 malam senyum, jam 4 subuh senyum, jangan-jangan suaminya boleh gini. Senyum proporsional ada dan batas waktunya. Senyum ini ibu lemparkan dengan suami dengan perwira dalam kitab Qur'an Nasir itu bisa dibilang pahalanya pada kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum doa tapi dengan ikhlas senyumnya. Lebih-lebih dari Jumat. Dan Jumat nih, hari Jumat hari yang penuh keberkahan, ibu di rumah jangan kemana-mana ketika suaminya berangkat Jumatan. Akan keluar rumah tanpa izin suami. Karena hari Jumat penuh keberkahan, ibu nunggu di rumah jangan kemana-mana. Pakaian sesuatu yang kira-kira menyenangkan kepada suami. Jadi ketika suaminya berangkat Jumatan, ibu di rumah. Saya tanya Bu, suami ibu kalau di rumah berangkat Jumatan jam berapa? Jam berapa?
jam 12 jam seberapa? Benar Bu? Masya Allah, besar amat. Di dalam kita Tanjung Tawor, Bapak yang ada di rumah berangkat Jumatan jam 6 pagi. Jam 6 pagi berangkat paling depan, luar biasa Paknya. Nah selama suami berangkat Jumatan, ibu di rumah diam nanti tunggu suami. Nah, saya tanya lagi, Bu, kalau suaminya dimakan, ibu sholat zuhur apa? Nunggu suami. Jangan nunggu suami. No, di kampus saya. Di saya di kamar saya tanya ibu, Bu, kalau ibu suaminya ada di rumah Jumatan, ibu sholat Jumat kapan? Nunggu suami belum Jumatan. Salah, ini suaminya tidak mati dulu, ngopi dulu. Udah jam 3, jam berapa sholat subuhnya? Udah tok, ibu sholat di rumah, suami melaksanakan Jumatan. Ibu siap-siap di rumah, siap-siap Bu, karena suami datang dari Jumat membawa keberkahan yang luar biasa. Di mana ibu nunggu suami? Di balik pintu. Udah tok. Pas begitu suami datang, pegang lehernya langsung dikejut. Suka begitu? Ibu itu luar biasa Bu. Begitu datang ibu senyum, langsung pegang leher yang kencang. Pelan-pelan saja langsung dikejut. Itu kejutan itu kita dalam kitab Nasi sekali lanjut bagaikan kita cium hajar aswad. Hajar aswad berapa kosnya Bu? Kalau tahu berapa kosnya? 35 juta. Sekali itu 35 juta. Ternyata ibadah haji umroh tak usah berangkat ke sana. Indonesia ada pulang Jumatan. Mulai besok nih mereka belajar langsung itu. 1 juta 35 juta, 2 juta 70 juta, 3 juta 90 juta, luar biasa. Suka begitu Bu? Besok mulai ya, besok mulai ya. Makanya tolong ya, saya sampaikan Bu, itu begitu suami datang dimanapun, suami datang dimanapun, jangan sekali-kali suami datang ibu tidak ada di tempat, terkecuali ada izin atau video call. Di mama lagi diambil. Jadi ketika memang tidak ada kegiatan, jangan sampai ibu keluar rumah. Jam berapa suami datang? Tunggu di rumah. Oh pasti udah begitu. Assalamualaikum senyum. Ibu masih 1 gelas kepada suami dengan senyuman. 1 gelas ngasih sama suami, tapi dengan senyuman yang jelas. Contoh begini, contoh doang. Aus nih, suami datang nawarin, Pak, apakah ayah mau makan dulu? Oh tidak, tadi dengan teman di jalan. Apakah mau mandi? Oh tidak. Ayah apa? Minta air. Ibu kasih air 1 gelas dengan senyuman yang jelas. Yang pertama bagaikan fisabilillah, yang kedua masya Allah ibu 1 gelas diberikan sama suami dengan perhiasan, ini pahalanya bagaikan sholat 100 rakaat Jumat. 1 gelas tapi ikhlas direbut sama suami, ikhlas ini pahalanya bagaikan sholat 100 rakaat Jumat. Dalam kita Nasi 1 gelas 100 rakaat, besoknya 2 gelas. Berapa rakaat? Kalau 12 berapa rakaat? 200. Tambah banyak besok lagi, kasih 13. Berapa gelas? Berapa ratus? Besoknya bosan lagi, pakai awal aja. Artinya apa? Pahalanya luar biasa Bu. Ya senyum ya, senyum. Dimanapun berada, kapanpun silakan. Kenapa? Senyuman kata Nabi, barang siapa umatku mau bersedekah untuk harta nggak punya, untuk tenaga pun tidak punya, untuk pikiran tidak punya, maka sedekah saja dengan senyuman. Bagi umatku tidak punya harta, tidak punya tenaga, tidak punya pikiran bersedekah, silakan sedekah dengan senyuman yang penuh ikhlas. Tapi kan saya pesan,
Sekalipun ini senyuman sedekah, ya sekali-kali kalau ada orang yang bangun masjid datang ke panitia, Pak saya mau nyumbang, mana? Pasti dia kaya, kita kan, gitu Pak. Ya lah jadi saudara masjid ada pasir, semen, dulu baru. Artinya kata Nabi, umatku yang tidak mampu bersedekah dengan harta, mereka pikir silakan senyum, senyuman bersedekah. Satu. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua ini amalan yang ringan nih. Saya sebut sama buku ini. Ya, amalan yang ringan kan itu senyum, ringan enggak? Ringan, tanpa modal, kapan saja boleh, tapi pahalanya besar. Lebih-lebih kita gunakan dalam rumah tangga. Luar biasa. Yang kedua, pahala amalan yang ringan, tapi pahala besar dapat Allah. Utus salam bainan nas. Gemarkanlah kita memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata masalah Bapak Ibu, setelah saya lihat tafsirnya, ini assalamualaikum. Di situ ternyata bukan yang ada di hadapan kita yang kita lakukan, semua yang ada di rumah. Misalkan di rumah ada orang tua kita, ada anak, menantu, cucu, cici, saudara, dan kawannya, mudah-mudahan semuanya terdoakan dengan assalamualaikum. Makanya sering-sering kita memberikan assalamualaikum. Nah, ini adalah doa di antara kita. Saling mendoakan. Saya sampaikan tadi, assalamualaikum berarti saling mendoakan. Dan kemudian, masya Allah, pahala sunnah tapi lebih daripada wajib hanya salam. Pahala-pahala yang pahala sunnah tapi melebihi pada yang wajib hanya salam. Saya sampaikan lagi, saya memberikan salam di sama Bapak Ibu, sunnah atau wajib? Jawab dulu. Semangat. Saya berikan salam, sunnah atau wajib? Sunnah. Ibu yang menjawab wajib. Saya tanya dulu, besar mana pahalanya antara sunnah dan wajib? Ya yang wajib. Tapi ternyata amalan sunnah pahala yang lebih daripada yang wajib hanya salam. Sekalipun saya menyampaikan ini sunnah, ibu yang jawab wajib, misalkan saya sampaikan assalamualaikum 50, terima kasih. Bapak Ibu semua sekian banyaknya alokasi 100, kenapa? Karena wajib. Tapi kata Allah tidak adil, karena timbulnya yang wajib karena yang sunnah. Gak mungkin timbul yang wajib kalau tanpa dengan sudah tidak ada. Makanya dari ibu semua saya ambil 25. Banyak siapa? Banyak saya satu orang ambil 25. Ibu 75, 25 saya semuanya saya ambil. Besaran siapa? Besaran saya sekali sudah kenapa? Sebab timbul yang wajib karena ada yang sunnah. Ini salam luar biasa. Dan kemudian ini menjawab kategori salam ada tiga ini. Yang pertama wajib dijawab. Seperti tadi saya salam ya, Allah Pak Ustaz salam ya, wajib dijawab. Ada yang memang tidak boleh dijawab salamnya. Mana ketika kita tayat air, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum waalaikumsalam, bahkan bilangnya jangan dijawab. Ada yang ketiga yang tidak, memang kita tidak mau mendengarkan jawaban salamnya. Mana ketika kita ziarah dari kubur, assalamualaikum jalan kubur antum dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali kubur jawab nggak? Coba misalkan di perguruan asap gede, wah, nama buku ini jawab Waalaikumsalam, tapi kita lagi. Jadi tiga, ada yang wajib dijawab, ada yang tidak boleh, yang ketiga enak kita tidak mendengarkan jawaban salam. Kita salam ya, luar biasanya itu terutama di rumah. Di rumah kelas satu ya, ini apa amalannya? Satu senyum, apa sekali bu. Pokoknya pulang dari sini yang buat ini laksanakan. Kenapa? Karena pahala ringan, tanpa modal, tanpa melibatkan waktu, tanpa baru dua. Yang pertama senyum, silakan di rumah, ibu sama suami sama anak tempat nasi rumah. Yang kedua saya mas salam assalamualaikum dimanapun silakan.
ke rumah ketika kita mau masuk sekalipun di rumah kosong, siapa yang jawab? Insya Allah malaikat akan menjawab. Maka di rumah tulisan lata dulu qobla salam, janganlah masuk sebelum salam. Padahal di rumahnya kosong, saya menjawab insya Allah para malaikat akan menjawab. Karena itu merupakan doa kedua ya. Lagi waktunya. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga yaitu musofah. Batas sopaha yang takiani gubirollah wa. Yang kedua, berbanyaklah musofah. Kalau sama bersalam-salaman. Ini adalah amalan yang kecil, tapi amalan yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan dua orang, batas sopaha yang takiani, silakan kita salaman. Kalau memang satu murid silakan boleh kita cipiki. Ketika kita Idul Adha, hari Idul Fitri, sudah ibu dengan ibu satu murid salaman. Kemudian kubirollah wa Allah ampuni segala dosa-dosa kita sebelum kita berpisah. Makanya boleh. Ya, kalau dengarkan ketika nanti alam-alam ibu kita cipiki, ini ngomong mulutnya. Mulut ibu ngomong biar kedengaran sama-samanya apa? Begitu cipta cipiki takoballahu minna takobal ya kali minal itu apa ini? Biar kedengaran. Sebaliknya teman kita ya kedengaran. Itu ucapan kita Idul Fitri. Atau bisa nggak bisa gimana? Bu gimana kabarnya? Suaminya sehat enggak? Nikah lagi lah suaminya. Hanya itu semua lu. Itu sebelum terpisah Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan salaman. Nih di rumah nih bapak ibu nih ibunya sudah salaman dengan suami. Sudah salaman di rumah. Sudah salaman nggak? Bohong. Bapaknya salaman nggak? Sudah sedih nggak? Senyum nggak? Ih udah diam aja. Saya tanya aja tiga nih ini udah semua di rumah sudah senyum nggak? Bohong lah. Itu tak saya aja. Juga. Salam juga, salaman juga. Tahu dua kali kita salaman. Udah bu, salaman. Udah sampai di mana saja, kapan saja bu mau pulang dari taklim, pergi kemanapun udah langsung dulu tangan ibu udah salaman. Salaman sama suami itu tangan, jangan salaman anak ayam jabat. Sudah datang gimana pak? Kapan begini salamannya? Cium tangan salam itu nah. Ini anak-anak nih, bisa lihat nih, Masya Allah itu anak-anak kalau salaman bu, aduh, kalau salaman, nih salaman caranya gitu, kesini, salaman kesini, ada kesini, ada salaman yang berima itu, tangan sendiri cu, jangan bu, kalau Tuhan yang guru jatuh, kalau kita salaman kesini, lebih parah salaman kesini. Oh ya, ke sini salamannya nih. Istri sama suami harus cium tangan. Abang dulu sini dulu. Ini salaman ini ada amalan yang mudah ini, tapi pahalanya besar. Dengan salaman, hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia, akan disenangi sama warga masyarakat, disenangi dalam rumah kamu luar biasa. Yang akhir, besar itu yang lainnya. Yang terakhir, amalan yang ringan tapi banyak besar adalah silaturahmi. Oh ini ada bahasa juga nih, besar nih. Saya tanya nih Pak, kita kan sedikit. Dekat Ustaz guru kita ada bahasa dua, silaturahmi. Saya tanya yang mana itu? Hah? Saya tanya nih, ahli taklim nih. Saya tanya, Bu, kan kita sering nih. Guru kita Ustaz Kiai sering nyampaikan, yuk kita silaturahmi. Apa silaturahmi? Sini silaturahmi ini ada beda-beda di jawabnya nih. Siapa yang benar? Silaturahmi ini. Rahmi ada yang benar. Dua-duanya benar, tapi saya penasaran ini silaturahmi satu dari apa? Saya lihat kamu silaturahim, sila ini artinya menyambungkan. Sila
Rahim ini perut, jadi menyambungkan perut namanya silaturahim. Jadi kalau Bapak Ibu kumpul semuanya, lebih-lebih ketika alat-alat di bulan Syawal kumpul di rumahnya tuh, dari mulai kakek, nenek, anak, menantu, cucu, apalagi cucu, cicit, cocok, apalagi yang lain, udah lalu sini semuanya kumpul, itu namanya silaturahim. Saudara-saudari kumpul namanya silaturahim. Tapi jangan begini, ketika ibu koni ditanya, terus ada tadi kok di rumahnya ramai-ramai di dulu seperti ngapain itu? Habis nyambungin perut, jangan. Habis silaturahim. Ada silaturahim. Jadi saudara-saudari ada yang kedua silaturahmi. Silaturahmi ini kita kumpul sekalipun bukan satu darah, satu daging, kemudian hanya sebangsa dan seagama, itu namanya silaturahmi. Misalkan itu datang undangan ke gedung, makan, duduk, minum, kopi, tukur-tukur telepon, namanya silaturahmi. Sedangkan silaturahmi atau disebut ukhuwah Islamiyah namanya silaturahmi. Dan kalau kita misalkan punya tetangga jangan pusing. Kalau baik kalau kita bergaul, namanya ukhuwah watoniyah, hanya sebangsa dua bukan seagama. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Nih silaturahmi sama saja ya. Nah ini penting Bu, nih kayak gini. Ini silaturahmi mana haba ayusato bidiki. Barang siapa yang memang selingkuh dia bersilaturahmi atau silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah jembatkan rezekinya yang tidak disangka-sangka. Contoh seperti ini, insya Allah ini semuanya akan Allah panjangkan umurnya setelah dia silaturahmi. Ini silaturahmi ini, sama silaturahim ini, yakin Bu, yakin saya mah akan Allah panjangkan umurnya. Tapi mohon maaf saya pesan kepada yang sudah tua umur 90 tahun, doanya jangan muluk-muluk. Gimana ya Allah, 90 tahun. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Allah panjangkan umur 90 tahun lagi. Sama-sama dulu kita berhormati semua sendirian aja dia. Kita udah nggak berdiri, doanya berdiri simpel ya Allah. Tolong panjangkan umur saya yang berkah buat berkalibat. Kita coba kita mah pasti Pak. Ini insya Allah setelah kita ini kumpul, Allah rubah catatan dari makhluk, usia kita akan ditambah. Ini sedikit nih, misalnya pada zaman Nabi Sulaiman ada yang namanya sahabat Ahmad Rijal. Si Ahmad Rijal ini hidup ketika zaman Nabi Sulaiman, tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Jadi misalnya kegemaran Ahmad Rijal selalu memelihara binatang-binatang, dari binatang yang betul sampai yang bisa diapelihara, dari tersebut sampai jerapah sampai ular aja yang pelihara. Beda dengan kita, itu cuma berubah kita. Ya, ini semua nih, cuma kelemahannya tidak bisa bahasa binatang. Akhirnya setiap hari pada subuh selalu memberikan makanan kepada binatang-binatangnya. Namun suatu saat ada keanehan. Begitu memberikan makan sama dia, semuanya binatangnya menangis. Mau semuanya, mau bicara bahasa binatang tidak mampu. Pada akhirnya dia minta tolong kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum, Pak sahabatku Sulaiman. Ya, ada apa wajahnya? Saya mau bantu. Kenapa ketika saya berikan makanan tidak seperti dia seluruh binatang-binatangku mengeluh petani semua? Ada apa ini? Nanti saya konsultasi dulu dengan binatang. Mulai Ahmad Rijal, Sulaiman menyamperin binatangnya, ditanya binatangnya. Pas ditanya binatangnya, oh ternyata benar begini jawabannya. Dari pegang, tahu nih, tahu Sulaiman tahu, kenapa nanti? Tahu dipegang, oh iya, udah. Jika ceritanya beres, panggil Ahmad Rijal. Baik Ahmad Rijal, aku sudah bicara dengan binatangmu. Sudah bicara. Kenapa? Ternyata kamu ini dipastikan usiamu Allah utus malaikat Jibril
bahwa kamu dipastikan usiamu lewat binatangmu hanya 40 hari lagi. Oh, amalnya tak datang. Namanya kematian bisa siapa? Urusan apa? Kematian urusan siapa? Urusan Allah. Mati urusan Allah. Urusan mantuan lagi bukan sudah hak Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun dimanapun. Akhirnya sikatnya udah 40 hari lagi ini amal tidak. Dia gunakan dengan sebaik-baiknya harta yang itu dia buat tanpa kesenangan. Terutama yang utamakan banyak bersilaturahmi, silaturahim untuk saling maafkan. Sudah habis hari yang ke-39, dia masuk ke kamar. Pakai apa namanya? Udang-udang ya. Pakai gamis, buat tasbih. Dia bikin untuk menunggu. Karena ke-31 lagi di kamar dulu bikin. Jam buah. Ditarik nyawa jasadku 3-4 jam terus 1 jam lagi terus kemudian udah lewat waktunya, mungkin Allah lupa kali ini lewat waktunya nih. Akhirnya dulu penasaran, saya gak ditunggu tuh sampai seminggu ditunggu, Allah gak dari kami keluar Ahmadiyah datang Nabi Sulaiman. Sulaiman, ini kenapa? Katanya aku usia 40 hari lagi, sekarang 50 hari nih. Ada apa nih? Kenapa gak jadi nih? Harta aku habis semua, aku saya suami. Oh nanti dulu. Saya selesai dengan binatangmu. Pas binatang konsultasi, tahu nih. Gini aja lah. Kamu silakan besok kasih makan binatangmu. Akhirnya besoknya kasih binatang semuanya gembira senang. Bila senang, ada apa ini? Ternyata itu amal rijal yang tadinya usianya 4 tahun lagi, Allah tambah jadi 40 tahun lagi. Alhamdulillah. Di kematian mampu siapapun pasti gak pandang dulu, ya. Gak pandang dulu, gak pandang usia, gak pandang jabatan, kematian pasti datang kematian, nah berada. Karena saya tuh. Bila Israel datang memanggil jasa terwujud di perbaikan. Itu apa? Tunggu lagi bu. Biar semangat dulu. Saya ingin dulu. Ayo, Koni. Menggigit. Ibu bisa aja. Nggak sama apa sih bu? Siapapun pasti kematian dimanapun berada, di bulu di musaya. Sekalipun kita masuk ke satu tempat yang sangat tabah, pasti kematian akan datang. Ya bu, sehebat apapun, segala apapun, ya. Mau raja, tapi itu ada bahasanya tuh. Kalau kayak raja-raja mati, orang kaya mati, pak presiden mati, pak kiai mau kiai mati, nggak sopan dikit, mau terbiasa jangan mati. Yang bilang tuh pasti akan ada kepada kita. Kematian siapapun orangnya, siapapun, segala apapun, sekalipun dia kenal dengan malaikat Ibrahim, kenal nih, tetap kematian akan datang. Pasti, nih contohnya, dulu ada yang namanya jawara. Tahu jawara enggak? Bukan juara, jawara. Jawara itu orang yang gagah, modalnya cuma 2. Satu jenggotnya babak, kedua samurai. Nama jawara bukan juara. Kalau juara ya jawara. Dulu identik hidupnya siang dari malam jadi siang. Nah ini jawara ini kenal dengan malaikat Jibril, malaikat yang suka nyabut kenal akrab. Dongeng dia. Kalau dongeng ditanya udah jelas sumbernya, sumbernya ini bayar. Dan sumbernya nih itu ceritanya Ibrahim datang. Ini jawara namanya Mang Sarbi kalau nggak salah. Ada Mang Sarbi di sini. Ini Ibrahim datang. Assalamualaikum. Ke rumahnya Mang Sarbi. Waalaikumsalam. Iya lahir kan anak iya gimana lo? Baik. Ada apa ini? Begini, Sarbi, saya dapat utusan dari Allah
malam ini aku harus cabut nyawa kamu. Zaman dulu kita kan CS, belakangan dulu nggak bisa. Ini sekali Allah. Malam ini harus cabut nyawa. Ini Sarmin gak olah. Polisi bagaimana minimal aku belakangnya. Akhirnya catatannya nggak percaya dong. Paling atas namanya Sarmin, paling bawah 50 ada tulisannya. Akhirnya gimana? Boleh gimana ya? Akhirnya itu Sarmin ngajak makan-makan malaikat Israel. Dongeng ngajak makan-makan. Kira-kira makan-makan yang membawa itu apa kira-kira makan? Dikasih jengkol ke malaikat Israel, dikasih kangkung, apa lagi? Terok yang bikin atuk apa bu? Cerita singkatnya makanlah Israel bareng sama Sarmin jadi makanlah Israel ketiduran. Wah, kata Sarmin itu diambil catatan tadi. Yang atas Sarmin dihapus pakai titik, ditaruh paling kecil bawah 51 Sarmin. Wah, selamat bagi kata siapa? Sarmin. Maka tidak ada kemudian bangun malaikat Israel. Alhamdulillah, ini dasar kamu CS. Kau sudah berbuat dengan aku luar biasa. Sekarang gimana kamu? Mau siap kamu tawa? Kata Sarmin. Siap. Aisyah kan gua Sarmin kamu. Karena sudah diganti tadi di bawah. Gimana? Ya begini, karena engkau sahabatku yang sudah memberikan kebaikan kepadaku, jadi aku tetap kamu nyawa, cuma nyambutnya bukan di atas, bukan dulu nyambutnya. Berarti apa? Kemanapun pergi, dimanapun kita berada, tetap kematian akan datang. Kau pergi kemanapun pasti kematian akan datang, benar? Kata Imam Ghazali ini, rahasia kematian cuma 3. Nih, perhatikan nih, rahasia kematian 3. 1, Allah rahasiakan waktunya. Coba kematian kalau tahu, misalkan kau tanya nih, kata Israel, kau tanya nih, Bukoni nanti suaminya dicabut nyawa jam 12 siang. Kalau kasih tahu waktunya, pasti bingung. Dari pagi udah siap-siap, tas begitu, bawa sekarang saja. Sekarang jam 12 kau cabut nyawa. Allah rahasiakan kapan waktunya, benar? Yang kedua, tempatnya Allah rahasiakan. Andai kata mau tadi, Ustaz, nanti Pak Ustaz dicabut nyawa di rumah di kamar jam 10 malam. Saya yakin dia nggak mau masuk kamar, di luar tidurnya. Kenapa? Ada. Yang ketiga, caranya. Caranya kalau cabut nyawa, ada caranya orang lagi selfie, mati. Ada yang lagi joget, mati. Ada yang lagi mancing grotong, yang tarik ikan, yang lagi mau curang caranya. Makanya mudah-mudahan cara yang Allah berikan kepada kita meminta ya Allah husnul khotimah sedang berada di mana. Pada bulan waktu terakhir Allah ngabul husnul, Allah hati husnul khotimah, Allah cabut nyawaku ketika aku sedang sujud, Allah cabut nyawa ketika aku sedang baca Quran, sedang silaturahmi, sedang ta'lim. Itu bu. Minta doa Allah mengaktif di husnul khotimah, sebab semua pasti akan melakukan akan datang kepada kita. Makanya silaturahmi insya Allah akan Allah panjang umur. Dengan siapa bu? Minimal kan di perumahan ini kan orang-orangnya kan bukan satu daerah. Ada Jawa, ada Batak, ada apa semua beda kan? Jawa dengan kita yang itu sudah orang mana orang mana? Tuh dengan tetangga bu, awas satu ya. Hari dengan tetangga berikan seimbang. Yang kedua dengan tetangga salah. Ya, yang ketiga apa tadi? Musyawarah. Yang keempat sering silaturahmi. Kalau dengan tetangga kamu silaturahmi, masya Allah saling maju. Ini dari wilayah saya, masya Allah masih ada nih. Itu dengan tetangga kadang-kadang buang sampah salah. Sampai masya Allah sampai 3 hari marah. Saya gara-gara itu gara-gara beda buang sampah sampai marah. Kenapa? Dalam silaturahmi orangnya jangan ketemu sampai marah bu. Dalam hadisnya la yahilu
Qatilur Rabbi salah. Namanya itu. La yahilu artinya haram. La yahilu tidak halal. Pengertiannya haram. Haram tidak halal orang yang 3 hari berbarai dengan tetangga. Dulu kejahatan haram hukumnya. Makanya dulu dengan tetangga masih perlu. Dengan tetangga yang sebelah itu kalau kita betul silaturahmi, lebih daripada saudara. Tetangga di kanan kiri udah senyum, musafah, salaman, silaturahmi. Oh itu perkara nih. Kita akan guyup senang bahagia. Lebih daripada saudara. Tak mungkin begini. Andai kata ketika kita misalkan ada musibah, misalkan ada yang melahirkan nih, kita selama ini kita mau melahirkan, nggak mau kita telepon kemana? Berjawab, tolong kirim nih mobil nih, istri saya mau melahirkan mungkin, tapi ke tetangga kita bisa tolong gitu. Tetangga yang baik tuh, jangan suka suruh pertama, jangan suruh kita mau positif thinking. Silakan ke tetangga, dia mau beli apa parabola, silakan. Ini mah berbalik, kita beli parabola, kita beli parabola itu. Yang syukur ya, tetangga ya, kita mah bersyukur positif. Ini bangga. Tetangga beli TV 500 ribu. Ada masalah. Tetangga beli 500 ribu. Itu punya ompak. Oh lihat tuh 500 ribu. Apa dia beli aku? Beli aku. Besoknya tetangga beli kulkas 17 ribu. Ada yang itu. Kayak tetangga. Bukan beli yang lain satu. Besoknya tetangganya beli mobil Lexus, beli mobil. Gimana? Pas itu pasangan. Besok tetangganya kalau mau berangkat lagi, istirahat aja dia. Tuh jangan positif titik. Ketika kita suami kita haus-hausan, kita menyambut kita sama tetangga, kita mau nonton bola dan punya titik dan tetangga. Dan begitu. Yang penting kita sering silaturahmi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ini Bu. Qul bi ini adalah kutipan ayat ini oleh Syekh Ahmad Ali Al-Maliki. Syekh Ahmad Al-Maliki dia memberikan keterangan mengapa kita harus maulid. Beliau mengarang satu kitab tentang khaulan Nabi. Beliau kutip mengapa kita harus peringatan maulid. Kutipan Al-Quran qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Itu kutipan dijadikan ayat istidlal, dijadikan ayat dalil mengapa kita peringatan maulid. Mengapa dijadikan ayat istidlal dalil? Karena begini, katakanlah Muhammad bi fadlillahi, tidak ada karunia yang paling besar, wabil rahmati, dan tidak rahmat yang paling besar kecuali Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad ke alam dunia. Gak ada rahmat yang paling besar, gak ada yang paling besar kecuali Allah mengutus manusia dari alam dunia. Berapa? Adanya alam dunia karena ucapan Nabi Muhammad, adanya langit dan bumi ucapan Muhammad, adanya kita semuanya karena ucapan Nabi Muhammad. Maka tidak ada karunia yang paling besar, rahmat yang besar kecuali Allah mengutus manusia Nabi Muhammad. Makanya kamu silahkan kita bergembira untuk memperingati maulid satu. Yang kedua, apakah Nabi memperingatinya? Saya tanya, Nabi memperingati Nabi? Memperingati. Ketika Nabi ditanya dalam satu kitab khaulan Nabi, dan sahabat, suilan Nabi Rasulullah SAW Ansori yomil Islam. Ya Rasulullah, kenapa sih Rasul tiap hari Senin puasa? Ditanya Rasul sahabat, kenapa sih Rasul setiap hari Senin puasa? Apanya? Qala bi anna fihi wulidtu. Sesungguhnya hari ini hari kelahiranku, makanya aku bersyukur memperingati kelahiranku dengan cara berpuasa. Makanya ada yang kata orang bilang bahwa itu peringatan bid'ah. Bid'ah katanya juga zaman Rasul, betul. Tidak ada zaman Rasul, tapi Rasul memperingatinya. Ya, contoh begitu, contoh api. Di sini surat ada berapa? Dua tiga hampir 20. Apa kamu sudah rasakan?
Nggak merasa siapa merasakan? Yang merasakan pesawat bersurga. Dan yang berarti sesuatu yang bukan zaman itu namanya bid'ah. Tapi iman zaman sudah itu kita mengatakan bid'ah. Jangan. Kalau memang sesuatu yang tidak ada zaman disebut bid'ah, silakan kau berangkat pergi aja, jangan pakai pesawat, jangan kayak gitu. Yuk, kenapa? Sebab pesawat tidak zaman tadi. Silakan bapak ibu pulang kampung ke Jawa, jangan pakai mobil, karena mobil tidak zaman Rasul. Begitu. Benar. Itu jangan suka fanatik, jangan suka mengatakan bid'ah nih. Contoh jelas begini, contoh jelas. Al-Quran Allah turunkan dulu Al-Quran ini Allah turunkan lewat bebatuan, lewat korma, pelabang korma. Allah turunkan tidak ada titik dan garisnya. Kita nggak bisa baca. Al-Quran diturunkan tidak ada titik dan garisnya, bu, nggak ada kosong ya. Itu dari zaman Rasul sampai zaman Utsmani, makanya ada Mushaf Utsmani. Selama 4 sahabat Quran tidak ada titik dan garisnya. Berarti Al-Quran di titik dan garisnya bukan zaman Rasul, bukan zaman sahabat, tapi zaman tabi'in yang memang tabi'in belum pernah bertemu dengan Rasul, dan tabi'in inilah yang memberikan titik dan garisnya yang belum pernah bertemu dengan Rasul. Siapa ini yang berikan titik dan garis? Di sana ada namanya Abu Aswad Ad-Duali sebagai orang ahli ilmu nahwu. Ditambah lagi dengan Abu Ya'man ahli ilmu sorof. Tambah lagi Imam Waqi segala macam. Mereka itulah yang memberikan titik dan garis Al-Quran yang hidup bukan zaman Nabi, dan Nabi sendiri tidak memerintahkan supaya dikasih garis Al-Quran. Berarti Al-Quran yang sekarang kita baca ini produk bid'ah yang kita baca ini. Kenapa? Sebab zaman Rasul tidak ada titik garisnya. Sekarang bid'ah. Nah, andai kata ada orang nih, katanya datang ke baca bukan pun, karena ibu suka mau ya. Iya. Tapi itu maka aja Rasul. Oh begitu ya sih. Kalau kamu bilang itu bid'ah, ambil Quran. Kamu baca, tapi titik baca tidak dulu. Ini apa? Tanggungan Rasul. Ya sekarang kita baca apa? Benar nggak? Kamu baca, nggak bisa. Iya makanya jangan saya kalau bina segala masuk, jangan. Nah ini jawaban kita. Silakan. Ini Pak kita rasa maafkan cinta kepada Pak kita Rasul. Masih banyak yang saya sampaikan. Waktu juga lanjut pada ketemu. Insya Allah dia waktu kita lanjutkan. Kalau memang saya diberi lagi. Itu barang yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cuma yang sisanya airnya bersih. Tempat orang memancing ikan. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى سيدنا أشرف سيدنا رسول الله أجمعين آمين عند الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حتى يوفقك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اهدنا الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وايماننا ايمان المؤمنين واسلامنا اسلام المسلمين ونياتنا نيات المخلصين وعملنا عمل الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياه العلماء وموتنا وتسعنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا متبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وقولا وعملا وعملا صالحا اللهم انصر امه سيدنا محمد اللهم الحق امه سيدنا محمد اللهم عافي امه سيدنا محمد اللهم فرج امه سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم اغفر لامه سيدنا محمد
maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma sallallahu wa sallam wa afaka wa bina Allah bina min indika wa bina min dinaka wa sallallahu alaihi wa sallam. Allah menjaga ada zaman berubah untuk perlu orang kembali dalam bermasuk walaupun nabi nasakin mahu bermatikan nama lain orang tak orang bina ina anda samiul alim wa ina mata tawakkul rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada pendengar bersama menyampaikan tentunya hikmah dari pelajaran yang telah kita sama-sama belajarnya dapat kita catat, dapat kita sapi juga berdasarkan kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Demikianlah rangkaian acara kegiatan kita pengajian bulan kita yang telah selesai. Kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.